Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan di sini saya akan menyampaikan tentang tindak lanjut apa yang menjadi tugas saya dalam program pengembangan profesi guru atau PKG tahun 2024. Di sini saya mengambil tema egrang batok. Lanjut, Mas. Latar belakang egrang batok adalah upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa ada bermacam-macam permainan tradisional, terutama yang terbuat dari alat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Jadi egrang dari batok ataupun bisa juga dari kaleng bekas itu dapat mengurangi sampah yang ada di sekitar kita atau di sekitar rumah tangga. Bisa juga untuk proyek P5 gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai permainan tradisional dan variasinya permainannya. Peserta didik dapat membuat alat peraga egrang batok kelapa. Bisa juga nanti dengan kaleng bekas, kaleng susu. Peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk merencanakan dan melakukan permainan tradisional egrang batok kelapa. Jadi nanti untuk membuatnya itu nanti bersama-sama per kelompok, bukan per orang tapi per kelompok. Dan untuk permainannya nanti juga ada yang permainan mandiri dan juga berkelompok. Misalnya untuk lari estafet egrang itu nanti bisa digunakan untuk acara 17-an atau acara kelas meeting, nanti bisa. Selanjutnya, peserta didik dapat bersikap sportif dalam permainan. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik dan kreativitas. Jadi nanti dituntut yang kreatif itu anaknya, muridnya. Jadi kita nanti hanya memberikan semacam clue-nya saja. Jadi untuk membuat batok ini caranya piye to? Carane gawe batok, gawe egrang itu seperti apa? Nanti kita memberikan clue-nya saja. Jadi yang membuat nanti 100% adalah karya anak. Lanjut. Nah, tujuan produk egrang batok. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai permainan tradisional seperti yang tadi ya sudah dijelaskan di awal tadi, dan variasi permainannya. Peserta didik dapat membuat alat peraga egrang batok kelapa ataupun juga nanti bisa dengan barang bekas, kaleng. Peserta didik dapat bekerja sama dalam tim untuk merencanakan dan melaksanakan permainan tradisional egrang batok kelapa. Peserta didik dapat bersikap sportivitas dalam permainan. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik kreativitas atau profil pembelajar Pancasila. Lanjut. Langkah dan hasil yang diharapkan. 1. Memberikan gambaran tentang manfaat mengolah bahan bekas. Jadi seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, murid dapat mempraktekkan pengelolaan barang bekas dengan prinsip 3R atau pengelolaan sampah, di pemanfaatan sampah yang ada di sekitar kita tadi. Yang ketiga, peserta didik memiliki pilihan permainan tradisional, kemudian kita memfasilitasi dengan metode SEM. Selanjutnya, peserta didik akan membuat karya dengan seleranya. Tujuan saya adalah peserta didik dapat membuat karya sesuai dengan seleranya itu untuk
meningkatkan kreativitas, terus memiliki rasa tanggung jawab terhadap karya sendiri. Soalnya kalau hasil karyanya sendiri pasti mereka akan menjaga dan merawatnya dengan baik. Tidak seperti kita menyiapkan alat, nanti mereka memakainya terus ditaruh sembarang tempat. Itu biasanya kan seperti itu, cuma main, habis main nanti ditaruh, rusak ya wis, berarti kan seperti itu. Tapi kalau hasil karya mereka sendiri pasti mereka akan lebih bertanggung jawab. Yang selanjutnya, meningkatkan tingkat kreativitas dan karya peserta didik. Karakter building profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dengan baik. Lanjut. Struktur dan program mitra. Mitra yang akan terlibat adalah komunitas belajar. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat atau guru, nanti yang keempat adalah siswa sendiri. Program ini untuk kelas 3 dan 4. Pelaksanaan dilakukan 2 kali pertemuan dalam membuat produk. Jadi 2 kali pembelajaran. Lanjut Mas. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini ada beberapa aset. Yang pertama aset sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, peserta didik, dan wali murid. Jadi nanti semua itu terlibat, baik kepala sekolah, terus guru PJOK sendiri, guru kelas, peserta didik, dan wali murid. Untuk wali murid nanti kelas 4 dan 3 itu biasanya kan kalau ada tugas itu selalu minta tolong kepada orang tua. Jadi tidak mungkin golek dhewe terus dikerjakan sendiri, seperti memotong pakai geraji itu biasanya kan meminta bantuan dari orang tua. Jadi secara tidak langsung kita memanfaatkan aset yang ada. Yang kedua adalah aset fisik seperti halaman sekolah. Meskipun ya tahu sendiri keadaan sekolah kita seperti apa untuk halamannya. Yang selanjutnya adalah aset sosial seperti wali murid, seperti yang saya jelaskan tadi keterlibatannya. Selanjutnya aset finansial itu ada dana bos dan swadaya wali murid. Lanjut. Rencana evaluasi. Evaluasi menyeluruh partisipasi murid dan keterlibatan kombel atau komunitas belajar. Kedua, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid, sejauh mana mereka akan terlibat dan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Yang ketiga, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Yang keempat, menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Lanjut. Kemungkinan tantangan. Jadi ada tantangan yang pertama adalah kurangnya pengetahuan siswa tentang permainan egrang bathok. Yang kedua, mengikuti pola atau desain bathok yang ada. Yang ketiga, komitmen dengan komunitas belajar untuk kesuksesan program karya egrang bathok. Untuk rencana solusi, yang pertama meningkatkan literasi dan sumber informasi lainnya tentang egrang bathok. Nah, jadi nanti kita bisa mencari sumber informasinya lewat media sosial atau bisa juga dengan Google, YouTube, seperti itu. Yang kedua, menggunakan model dan instruksi yang mudah dipahami. Jadi nanti kita jelaskan cara-cara pembuatannya biar nanti anak yang berkarya sendiri. Jadi kita cuma sebagai ibaratnya fasilitator saja. Jadi semua kegiatan nanti dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan komitmen bersama dalam kesuksesan program. Lanjut.
Oh, terima kasih, berarti sudah habis. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru atau Bu Kepala Sekolah? Yang saya tanya Pak. Ya, monggo Bu Kepala, silakan. Ya, tadi dijelaskan bahwa langkah dan hasil yang diharapkan dari kegiatan Egrang Batok ini, peserta didik memiliki pilihan permainan tradisional, kemudian kita fasilitasi dengan metode SEM. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu metode SEM itu yang bagaimana? Oh ya, jadi metode SEM atau Sport Edukasi Model. Jadi itu nanti biasanya kan peserta didik itu cuma sebagai pemain. Nanti di sini untuk SEM itu jadi peserta didik itu terlibat sepenuhnya. Misalnya bisa jadi wasit, bisa jadi perancang kegiatan maksudnya. Terus bisa juga menjadi apa itu seperti sutradara, seperti sutradara. Jadi semua kegiatan dilakukan oleh murid. Misalnya kita mengadakan perlombaan, nanti jurinya murid sendiri. Terus untuk yang seumpama menjadi narasumber, nanti juga dari murid sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau ada yang kurang jelas, monggo tanyakan lagi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mungkin kalau nggak ada, sudah tidak ada, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Iya.